wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3D Nabi Zulkifli, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Khairin walafiat. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Oke, tetap menjaga kesehatan di saat pandemi seperti ini ya sayang ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan kemarin, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti biasa, di Zoom meeting kali ini kalian akan menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi sebelum itu, Ustazah ingin refresh lagi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Silakan disimak. Setelah ini kalian akan bercerita satu persatu ya. Nah, untuk yang ini Ustazah, untuk yang belum punya buku ataupun nggak bisa gimana Ustazah? Nanti Ustazah juga sudah menyiapkan soal pengganti kalian bercerita hari ini ya. Oke. Nah, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar bersama tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui video yang sudah Ustazah tampilkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lagi, kalian akan menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Apa saja yang bisa kita teladani dari beliau dan lain-lain. Ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir di mana sayang? Di daerah Babilonia atau Irak ya. Nah, beliau ini lahir dari pasangan suami istri dan ayahnya bernama Azar. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini masih ada keturunan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, terdapat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Raja Namrud, yaitu barang siapa yang melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki, maka harus dibunuh. Ya Allah, tega sekali ya. Nah, dengan atas kebijakan itu, setelah Azar mengetahui bahwa putranya berjenis kelamin laki-laki, maka langsung diasingkan ke gua bersama istrinya ya. Nah, sedangkan Azar sendiri ini adalah seorang pembuat berhala yang ada di negara tersebut. Nah, akhirnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa selamat dan tumbuh menjadi pemuda yang hebat dan cerdas sekali ya. Alhamdulillah. Nah, setelah itu apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim yang remaja? Nabi Ibrahim yang remaja menjadi seorang yang sangat kritis dan cerdas. Beliau merenung sehari-harinya, siapakah sebenarnya Tuhanku ini? Masa patung yang gak bisa apa-apa itu adalah Tuhanku? Nah, akhirnya beliau melihat langit. Dilihatlah apa yang pertama kali? Bintang. Lalu bintang itu ketika siang hari hilang. Oh, bukan ini Tuhanku. Lalu beliau melihat apa lagi? Bulan. Kok tenggelam lagi? Kok nggak ada waktu siang? Dan begitu juga beliau melihat matahari yang lebih besar. Oh, ini pasti Tuhanku. Tetapi ternyata matahari juga tenggelam saat siang. Nah, kok saat siang? Saat sore hari. Maaf ya. Sehingga Nabi Ibrahim berkesimpulan bahwa ada yang lebih berkuasa daripada ini semua. Nah, akhirnya beliau mendapatkan wahyu dan berhasil mengetahui bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, hari ini Ustazah harap kalian dapat menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, gimana Ustazah kalau belum hafal? Kalian boleh membaca di buku PAIBP kalian halaman 120. Nah, itu ya. Nanti yang belum punya bagaimana Ustazah? Akan Ustazah kirimkan di kolom chat setelah ini ya. Oke. Ada yang mau maju duluan terlebih dahulu? Nah, Mbak Sofi bisa diperlihatkan bukunya Mbak Sofi? Maju ngapain, Bu? Kenapa Mas Akbar? Maju untuk bercerita. Baca. Ya, bercerita. Mbak Sofi boleh lihat bukunya Mbak Sofi? Ditunjukkan covernya, Nak. Tunjukkan ke kamera. Oh ya, betul. Oh, itu yang ini ya. Oh ya, coba halaman 120 bagaimana, Nak? Tentang Nabi Ibrahim. Oke, coba dicari kisah Nabi Ibrahim ya. Oke. Ada yang mau maju pertama kali? Nah, itu Mas Haidar, sudah betul bukunya. Mas Haidar, silakan Mas Haidar. Halaman 120, Nak. Ya, betul. Seratus 120. Ya, sayang. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat tegas, teguh pendirian dan berani. Ia menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum pengikutnya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung sembahan Raja Namrud dan kaumnya. Dikarenakan perbuatannya, Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ibrahim memiliki seorang putra bernama Ismail. Nabi Ismail memiliki sikap terpuji, salah satunya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ismail juga menuruti perintah orang tuanya. Nabi Ismail ikhlas bersedia untuk disembelih oleh ayahnya sebagai perintah dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Untuk lebih mengetahui secara dalam, ikuti dengan baik pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mas Haidar. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau maju lagi? Raise your hand, please. Oke, Mbak Anin. Silakan Mbak Anin. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat tegas, teguh, pendirian, dan berani. Ia menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum pengikutnya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung sembahan Raja Namrud dan kaumnya. Dikarenakan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar. Akan tetapi dengan izin Allah SWT, api dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ismail
Nabi Ismail sikap terpuji. Salah satunya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ismail juga menuruti perintah orang tuanya. Nabi Ismail ikhlas bersedia untuk disembelih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba untuk lebih mengetahui secara dalam dan Nabi Ismail. Ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mbak Anin. Next time suaranya lebih ini ya sayang ya, lebih keras ya. Oke, lanjut siapa yang mau maju lagi? Raise your hand please. Oh Mas Faro, oke silakan Mas Faro. Oh Mas Faro tadi angkat tangan kah? Iya. Oh iya, silakan Mas Faro. Boleh sepemahaman Mas Faro saja, enggak apa-apa nak. Ya, itu malah lebih Ustazah acungi jempol ya. Yang lainnya bersiap-siap ya. Setelah ini yang mau maju silakan kirimkan chat di Zoom ya. Saya mau maju Ustazah gitu. Nanti akan Ustazah absen bikin urutannya, oke? Nabi Ibrahim lahir di negeri Babilonia. Dia hidup di gua agar tidak dibunuh oleh pasukan Raja Namrud. Ya. Suatu ketika saat Nabi Ibrahim remaja, dia mencari Tuhan untuk disembah. Dia melihat ke langit dan melihat bintang. Tapi karena bintang menghilang di siang hari, maka dia berpikir itu bukan Tuhannya. Lalu dia melihat bulan, tapi juga tenggelam pada siang hari. Lalu dia melihat matahari yang sangat besar. Tapi matahari tenggelam di sore hari. Lalu dia menemukan bahwa Allah adalah Tuhannya. Ya, good. Bagus Mas Faro. Nah, Mas Faro. Ya, silakan tulis di kolom chat ya, Nak. Nah, Mas Faro, Ustazah mau nanya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika raja-raja dan pengikutnya pergi? Apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Menghancurkan berhala dan memberi kapak kepada berhala yang... Ya, betul sekali Mas Faro ya. Kenapa Nabi Ibrahim mengalungkan kapaknya ke patung yang paling besar? Menghancurkan semua berhala. Ya, untuk membuktikan bahwa patung itu nggak bisa apa-apa. Nah, setelah itu apa hukuman yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Iya, apakah Nabi Ibrahim selamat? Selamat. Iya, seperti itu ya nak ya. Good job, terima kasih Mas Faru. Oke, selanjutnya ini tadi yang sudah terlebih dahulu Mas Akbar, setelah Mas Akbar Mas Novan, setelah Mas Novan Mas Ataris, oke? Oke, silakan. Halaman 121 20. Iya, 120. Silakan Mas Akbar. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat tegas, teguh pendiriannya dan berani. Ia menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum mengikutinya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah. Nabi Ibrahim yang sangat menghancurkan patung sembahannya Raja Namrud dan kaumnya dikarenakan perbuatan Nabi Ibrahim
dihukum dengan cara dibakar. Tetapi dengan izin Allah SWT api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ismail memiliki sikap terpuji, salah satunya menaati perintah Allah, itu bersedia untuk disembelih oleh ayahnya sebagai perintah dan izin Allah. Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Allah SWT mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba untuk lebih mengetahui secara dalam. Ikut dengan baik pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mas Akbar. Oke, lanjut. Selanjutnya Mas Novan ya. Setelah Mas Novan, Mas Ataris. Ya, Silakan Mas Novan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat tegas, berani. Ia menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum pengikutnya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung Tuhan sembahan Raja Namrud dan kaumnya. Dikarenakan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Ismail, dan Nabi Ismail alaihissalam memiliki sikap terpuji. Salah satunya menaati perintah Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ismail alaihissalam juga menuruti perintah orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam ikhlas ayahnya sebagai perintah dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail tidak jadi disembelih, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Untuk lebih mengetahui secara dalam, ikuti dengan baik pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mas Novan. Halaman 120 ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Ataris. Silakan Mas Ataris. Agak keras nak suaranya nak, Ustazah tidak bisa mendengar. Halo Mas Ataris, suaranya tidak terdengar saya.
Oke, apa Mas Ataris punya headset atau handphone? Headphone maksudnya ada nak? Oke. Ini cuma Ustazah Retno atau kalian juga bisa mendengar nak? Tidak bisa ya? Bisa, Bu. Oh bisa. Bisa mendengar suaranya. Suaranya Ataris terdengar? Tidak. Oh iya. Dengan jelas. Ya. Di saya tidak, Bu. Nggak ada suara. Oke, terima kasih. Coba Mas Ataris. Mas Ataris, oh iya. Coba lagi Mas Ataris. Oh iya, tidak terdengar ya. Dengar. Sama sekali. Coba Mas Ataris pakai handphone atau laptop, nak? Oke, coba diinikan dulu ya, dibetulkan dulu mic-nya. Setelah ini Mas Dito, setelah itu Mas Ataris maju lagi, oke? Terima kasih Mas Ataris. Sebentar ya. Oke, silakan Mas Dito. Tadi Mas Dito ya. Halo. Ya, halo. Silakan Mas Dito. Berapa, Bu? 120 sayang. Yang mau maju lagi silakan tulis di kolom chat ya. Halaman 20. Ya, 120. Oke, salah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang raja yang sangat tegas, teguh pendirian dan berani, yang menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan pengikutnya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, atau matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung sembahan. Dikarenakan perbuatannya, Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dibakar. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ismail alaihissalam memiliki sikap terpuji, salah satunya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ismail alaihissalam juga menuruti perintah orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam ikhlas bersedia untuk disembelih oleh ayahnya sebagai perintah dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam tidak disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Untuk lebih mengetahui cara dalam Oke, terima kasih Mas Dito. Wah, ini Mas Dito ini satu hari berapa buku ini yang dibaca ini ya? Bacanya sangat lancar ya, kemampuan literasi membacanya bagus. Terima kasih Mas Dito. Oke, lanjut tadi Mas Ataris ya. Mas Ataris bagaimana nak? Ya sudah pakai headset. Coba silakan Mas Ataris. Ininya didekatkan di mulutnya nak, headsetnya. Oh, kok nggak ada suaranya? Nah, ininya didekatkan ke mulutnya. Headsetnya. Yang di sini nih, yang kayak ada kabel-kabelnya, didekatkan ya. Mas Ataris coba tunjukkan kabelnya nak. Kabelnya yang mana kabelnya? Ada suaranya, Mas. Iya, masih belum ada suaranya ya. Kayaknya harus pakai headset. Iya.
Malah tidak terdengar ya? Mungkin join di salah satu perangkat lainnya gitu. Iya, betul sekali ya. Ini Aku fiturnya. pakai di laptop ini nggak bisa, nggak ada suaranya. Juga Bu nggak ada suaranya, Bu. Ya, ini kayaknya Mas Ataris nggak dengerin ya. Ya udah Ustazah perhatikan mulutnya saja nih ya, lip sync ini. Sama nanti biar Ustazah minta untuk mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom. Apa ini? Nabi Ibrahim. Oke. Setelah Mas Ataris, Mbak Naura ya. Halo Mas Ataris. Mas Ataris. Nggak dengar, nggak dengar kayaknya Bu. Iya, Dari handsetnya udah nggak bisa denger lagi. iya kayaknya ya. Mungkin salah colokan Bu. Iya benar-benar. Karena Main di tempat headset malah di tempat USB gimana? Oke, halo Mas Ataris. Kurang masuk ya Bu ya? Oke, Mas Ataris sudah bisa mendengar Ustazah? Bisa. Oke, Mas Ataris coba cek di Google Classroom ya nak ya. Sepertinya audionya Mas Ataris agak ini. Ke error. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya Mas Ataris ya. Sudah. Nggak apa-apa sayang. Oke. Nanti cek di Google Classroom ya. Oke, terima kasih Mas Ataris. Lanjut Mbak Naura. Silakan Mbak Naura. Nabi Ibrahim alaihi Setelah itu salam Mbak Ali ya. adalah seorang yang sangat tegas, teguh, pendirian, Mana ini videonya? berani. Ia menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum pengikutnya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam yang menghancurkan patung sembahan Raja Namrud dan kaumnya. Dikarenakan perbuatannya, Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar. Akan tetapi dengan izin Allah, api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ismail alaihissalam memiliki sikap terpuji, salah satunya menaati perintah Allah. Selain itu, Nabi Ismail alaihissalam juga memiliki perintah orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam ikhlas bersedia untuk disembelih oleh ayahnya sebagai perintah dan ujian Allah. Dengan izin Allah, Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Untuk lebih mengetahui secara dalam, ikut dengan baik pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, terima kasih Mbak Naura. Selanjutnya Mbak Alia. Oke, setelah Mbak Alia, Mbak Tita, setelah Mbak Tita, Mbak Salma, setelah Mbak Salma, Mbak Sofi ya. Oke, silakan Mbak Alia. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat tegas, teguh pendirian, dan berani. Ia menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum pengikutnya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung sembahan Raja Namrud dan dikarenakan perbuatannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ismail alaihissalam memiliki sikap terpuji. Salah satunya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ismail alaihissalam juga menuruti perintah orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam ikhlas bersedia untuk disembelih oleh ayahnya sebagai perintah dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba untuk lebih mengetahui secara dalam. Ikuti dengan baik pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mbak Alia. Oke, lanjut selanjutnya Mbak Tita ya. Oke, silakan Mbak Tita. Nabi Ibrahim adalah putra dari sebuah pasangan suami istri. Ayahnya bernama Hajar. Hajar adalah pembuat patung. Ada sebuah raja yang hidup pada masa Nabi Ibrahim lahir. Raja itu bernama Namrud. Raja Namrud mengeluarkan peraturan bahwa rakyatnya harus menyembah patung. Dan dia juga mengeluarkan peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh atau dimusnahkan. Ketika Azar melihat bayinya yang lahir laki-laki, ia segera menyembelihkannya di sebuah gua di dalam hutan. Dengan pertolongan Allah, Nabi Ibrahim dapat hidup selama dalam penyembunyiannya dan terhindar dari binatang buas serta kejaran prajurit Namrud. Nabi Ibrahim pun tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas. Setelah usianya menjelang dewasa, Nabi Ibrahim sering merenung dan memikirkan kebodohan masyarakat yang menyembah berhala. Padahal berhala itu pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pikiran Nabi Ibrahim melayang-layang ke sana kemari. Siapa sebenarnya Tuhan yang pantas disembah? Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada Tuhan yang terbenam." Kemudian ketika dia melihat bulan muncul, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku adalah seorang yang sesat." Ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Dia lebih besar. Namun ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan akan mendengar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Sudah diketahui bahwa raja kaumnya adalah penyembah berhala. Pada suatu hari, ketika orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tak ada orang sama sekali di tempat pengajian itu. Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan berhala dengan serbuk kapak. Hanya satu yang ia biarkan, yaitu kapak yang paling besar. Kemudian kapaknya digaungkan di leher berhala yang paling besar itu.
Ketika Raja Namrud dan pengawalnya akan mengadakan pemujaan, terkejutlah mereka karena semua patungnya hancur. Mereka menduga bahwa ini pasti ada perbuatan Ibrahim. Ternyata dugaan Raja Namrud benar. Lalu Raja Namrud mengutus agar Nabi Ibrahim dihukum mati. Raja Namrud melingkit Nabi Ibrahim di tengah alun-alun. Nabi Ibrahim berpasrah diri kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai bagi kami. Lalu Allah mendengar doa hambanya itu dan menjadikan api tersebut menjadi dingin. Lalu Nabi Ibrahim tinggal di negeri yang baru, negeri Kan'an, yang dikenal sebagai negeri Palestina sekarang. Nabi Ibrahim berumah tangga dan beristrikan Sarah dan mempunyai anak bernama Ishak. Adapun pernikahannya dengan Hajar diperoleh seorang anak bernama Ismail. Hajar bersama putranya Ismail bertempat tinggal di Hijaz, di sekitar Mekah, yang keturunannya sampai Nabi Muhammad. Oke, Mbak Tita, cukup situ ya nak ya. Kita hari ini kisah Nabi Ibrahim dulu. Oke, terima kasih Mbak Tita. Good job. Oke, lanjut selanjutnya Mbak Salma. Silakan Mbak Salma. Di-unmute dulu nak. Halo Mbak Salma. Mbak Salma. Mbak Salma, bisa mendengar suara Ustazah? Oke, ini sepertinya masih ada gangguan teknis ya Mbak Salma ya. Oke. Mbak Sofi dulu, coba Mbak Sofi. Nanti kalau Mbak Salma udah bisa, silakan Mbak Salma ya. Silakan Mbak Sofi nak. Ya. Silakan. Bisa. Oh, sudah. Mbak Sofi, silakan Mbak Sofi. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat tegas, teguh pendirian, dan berani. Ia menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum pengikutnya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung sembahan Raja Namrud dan kaumnya. Dikarenakan perbuatannya, Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar. Akan tetapi dengan api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ismail memiliki sikap terpuji, salah satunya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ismail juga menuruti perintah orang tuanya. Nabi Ismail ikhlas bersedia untuk disembelih oleh ayahnya sebagai perintah dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Untuk lebih mengetahui secara dalam, ikuti dengan baik pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu, ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mbak Sofi. Oke, ada lagi yang mau maju selanjutnya? Raise your hand, please. Oh, Amir. Oke, silakan Amir. Nabi Ibrahim AS adalah seorang yang sangat tegas, teguh, pendiri, dan berani menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum pengikutinya tidak menyembah
patung Nabi Ibrahim AS tidak yakin bahwa Tuhan itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim AS meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah SWT. Nabi Ibrahim AS menghancurkan patung sembahan Raja Namrud dan kaumnya dikarenakan perbuatan Nabi Ibrahim AS dihukum dengan cara dibakar, akan tetapi dengan izin Allah SWT api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim AS tidak terbakar. Nabi Ibrahim AS memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim AS memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ismail AS juga menuruti perintah orang tuanya. Nabi Ismail AS ikhlas bersedia untuk disembelih oleh ayahnya sebagai perintah dan ujian Allah SWT. Dengan izin Allah SWT, Nabi Ismail AS tidak jadi disembelih. Allah SWT mengganti Nabi Ismail AS dengan seorang untuk lebih mengetahui secara dalam, ikuti dengan baik pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Setelah itu ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mas Amir, good job. Untuk Nabi Ismail AS bacanya alaihi salam ya sayang ya. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Nak ya bacanya ya. Oke, terima kasih Mas Amir. Sama-sama. Ya, siapa lagi yang mau maju selanjutnya? Raise your hand please. Oke, Mas Ataris coba berbicara Nak, apakah sudah bisa? Coba bilang tes gitu Mas Ataris. Oh, belum terdengar ya suaranya ya Nak ya. Oke, nggak apa-apa Mas Ataris. Mas Ataris boleh mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom ya. Nanti sambil terus dicoba audionya ya. Ya. Oke, siapa yang mau maju selanjutnya ini? Mbak Ola ya? Mbak Ola belum ya? Graham juga belum ya? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat tegas, teguh pendirian, dan berani. Ia menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum pengikutnya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung sembahan Raja Namrud dan kaumnya. Dikarenakan perbuatannya, Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar.
Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ismail alaihissalam memiliki sikap terpuji. Salah satunya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ismail alaihissalam juga menuruti perintah orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam ikhlas bersedia untuk disembelih oleh ayahnya sebagai perintah dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba untuk lebih mengetahui secara dalam. Ikuti dengan baik pelajaran alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan setelah itu ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mbak Ola. Oke, lanjut. Siapa ini next yang mau maju? Oke, Mas Ataris boleh. Ini ya sayang ya, mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom ya Mas Ataris ya, enggak apa-apa sayang. Oke. Yang belum ini Mas Afan sama Mas Braham ini ya. Mas Afan, sudah punya bukunya Mas Afan? Oh iya, ini malah mainan stiker ini Mas Afan ya. Oke, selanjutnya yang belum Mbak Naila ya. Mbak Naila, tadi sudah belum? Oh iya, silakan Mbak Naila. Sudah ya tadi ya? Belum, Oh iya, belum. Tadi Mbak Naura yang sudah. Silakan Mbak Naila. Sebentar. Ya, nah, halaman 120 ya. Setelah itu nanti ya, silakan Mbak Naila. Nyari di Google kan saya belum punya buku. Oh iya, nggak apa-apa. Kenapa kan? Iya, nggak apa-apa sayang. Oke, Mbak Clarinta ini sudah siap, nak? Bukunya sudah? Oke. Oh iya, ini sudah hampir jam 9, Mas Faro. Oke, silakan Mbak Naila. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib sebagai seorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mosul. Sayangnya, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah membuat patung berhala yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Khalik. Ditambah lagi, kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan alam semesta alam. Anehnya, banyak sekali yang percaya pada pengakuannya tersebut. Oke, Mbak Naila, coba Ustaz Harus. Ya, Mas Esa, sebentar ya. Nah, Mbak Naila, Ya. Apakah setelah Nabi Ibrahim merenung, melihat bintang, bulan, dan matahari, apakah Nabi Ibrahim percaya bahwa itu adalah Tuhannya? Tidak. Akhirnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa siapa Tuhan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi berhala yang tidak bisa ngapa-ngapain, pasti bukan Tuhannya. Nah, apa yang Nabi Ibrahim lakukan terhadap berhala-berhala yang ada di Babilonia tersebut? Ya, kecuali satu. Ya, kecuali satu yang paling besar ya, dikalungkan di lehernya.
Nah, setelah itu apa yang dilakukan Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim? Diberi hukuman yaitu dibakar. Iya. Lalu apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, Nak? Apinya menjadi dingin. Ya, betul sekali ya. Dengan keteguhan dan ketegasan serta keberanian Nabi Ibrahim, Allah meridhoinya dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Oke, terima kasih Mbak Naila. Oke, ada lagi yang mau maju terakhir? Oke. Oh, Mas Esa. Ya, terakhir ya Mas Esa. Berapa, Bu? 120 sayang. 120 aja, tapi kok beda? Mas Esa bukunya mana? Coba ditunjukkan ke layar, Nih. ke kamera. Oh iya, betul itu. Iya, betul, Nak. Halaman 120. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat tegar, teguh, dan pendirian, dan berani, yang menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum mengikutinya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak yakin bahwa Tuhannya itu berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung sembahan Raja Namrud dan kaumnya. Dikarenakan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail memiliki sikap terpuji. Salah satu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ismail juga menuruti perintah orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam ikhlas bersedia untuk disembelih oleh ayah sebagai perintah dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Untuk lebih mengetahui secara dalam, ikuti dengan baik pelajaran yang tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu ada banyak teladan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mas Esa. Oke, alhamdulillah usai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mas Ataris sudah bisa, Nak? Belum bisa ya? Oh ya, sudah bisa sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Setelah ini Mas Ataris jangan live dulu ya, teman-teman. Setelah ini boleh live ya. Oke, sebelum kita akhiri, semuanya silakan dinyalakan kameranya, Nak. Kita foto bersama ya. Oke. Mbak Klarinta duduknya yang baik, sayang. Mbak Klarinta nanti mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom ya, Nak ya. Oke, terima kasih. Yuk dinyalakan kameranya. Bu, aku ngerjakan di kuis, Bu. Ya, yang sudah bercerita di Zoom tidak perlu mengerjakan kuis, tetapi yang belum silakan mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom ya. Mudah kok sayang. Oke, kita berfoto dulu yuk. Nyalakan kameranya, Mbak Sofi, Mas Rafa. Tidak apa-apa sayang, bagi yang sedang dalam perjalanan ataupun belum bisa, tidak apa-apa ya. Oke, Mas Satria nanti kerjakan kuis ya Mas Satria ya. Oke, good job. Oke, silakan boleh pakai reaction yang kalian suka ya. Siapkan senyum Pepsodentnya. Oke, siap. Kita foto bersama ya. 1, 2. Oke. Ayo Mas Novan. 1, 2, 3. Oke, good. Terima kasih anak-anak kelas 3D untuk hari ini. Yang belum, silakan mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom ya. Oke, selamat mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu mengaji. Ustazah mohon maaf jika ada salah hari ini. Ustazah akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.